bisa terjadi pencemaran akibat dari kegiatan proses di industri. Nah, pada saat masuk ke badan air, di mana badan air ini merupakan bahan baku dari air bersih, atau juga kadang-kala ada yang masih menggunakan tanpa diolah, langsung digunakan, akan bersentuhan langsung dengan makhluk hidup, ya, baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan apa yang terjadi, misalnya adanya iritasi terhadap kulitnya, kemudian adanya keracunan, adanya bersifat kanser ya dari pencemaran yang ada dalam limbah cair. Nah, sehingga kita katakan di sini adalah dalam rangka untuk apa diolah, yaitu melindungi kesehatan masyarakat ya dari masalah limbah yang ada di lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan di industri. Walaupun kegiatan lain juga ada domestik ya, perumahan ada, pertanian, tapi kita fokus ke industri ya. Nah, kemudian yang kedua juga kita berusaha dengan adanya mengolah limbah ini adalah menjaga kelestarian fungsi lingkungan, termasuk biota air ya. Kita ketahui bahwa limbah ini kalau tidak diolah pada umumnya pada langsung dibuang ke badan air. Badan air terdekat itu adalah sungai ya, sungai. Kalau yang aktivitas industrinya dekat laut ya laut, tapi pada umumnya adalah di sungai ya. Nah, apa yang terjadi kalau sungai ini mendapatkan pencemaran dalam bentuk limbah cair? Ya, tentu akan berpengaruh terhadap biotanya ya, terhadap hewannya, terhadap tumbuhannya ya. Sehingga apa? Sehingga di sini kelestarian lingkungan itu akan tidak kita dapatkan dalam kondisi yang baik ya, jadi dalam kondisi yang buruk ya, misalnya oksigennya rendah ya, kemudian timbul bau, timbul gas H2S ya, septik ya. Jadi ini yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah badan air dalam kondisi yang bersih, oksigennya bagus, kemudian COD BOD-nya rendah ya, kemudian logam-logam berat yang ada juga tidak tinggi. Nah, sehingga apa? Sehingga badan air ini bisa dipakai untuk peruntukannya. Nah, peruntukannya apa? Ya, sebagai contoh peruntukannya misalnya untuk air irigasi, untuk air bersih, air minum. PDAM ngambilnya air bakunya adalah dari sungai, diolah, kemudian didistribusikan ke penduduk ya. Nah, kalau badan airnya ini tidak ada kelestarian ya, jadi sudah tercemar, kita tidak bisa menikmati dari bahan baku air ini ya. Nah, oleh karena itu yang kedua tujuannya adalah menjaga kelestarian fungsi lingkungan termasuk biota airnya ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentunya menjaga kualitas air. Selama ini mungkin kualitas airnya di atas baku mutu, artinya di atas yang diperbolehkan. Sehingga kalau di atas yang diperbolehkan bisa mencemari lingkungan ya, seperti tadi ya, nah manusia, makhluk hidup ya, baik pun hewan, tumbuhan dan sebagainya. Nah, ini kualitasnya jadi buruk. Nah, makanya diolah supaya kualitas ini tetap dalam kondisi yang baik. Nah, itu adalah 3 tujuan pengolahan air yang harus kita ketahui ya. Jadi yang pertama adalah melindungi kesehatan masyarakat akibat dari iritasi dan sebagainya. Yang kedua adalah menjaga kelestarian fungsi lingkungan ya. Jadi badan airnya kita jaga supaya biotanya semua hidup dengan baik ya. Tumbuhan air maupun biotanya dan makhluk hidup manusia juga masih bisa menikmati sumber airnya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga agar kualitas ini tidak turun. Ya, kalau turun artinya sudah tidak sesuai dengan peruntukan lagi. Tidak bisa digunakan sebagai air bersih, tidak bisa dibuangkan air industri, tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Nah, ini 3 hal yang harus kita ketahui. Nah, kandungan pencemar itu pada umumnya adalah mengandung parameter-parameter yang ada karena berasal dari proses di industri yang tidak terreaksikan secara sempurna ya, sehingga akan keluar menjadi limbah ya. Nah, bentuknya adalah bisa dalam bentuk padatan, yaitu padatan terendapkan,
Settleable solid artinya padatan itu bila kita diamkan beberapa jam dia akan mengendap dengan sendirinya. Nah, ini adalah zat padat yang terendapkan atau settleable solid. Atau dalam bentuk suspensi, TSS, padatan total suspended solid atau padatan total tersuspensi. Contohnya apa? Misalnya susu, ya kalian membuat pada pagi hari karena akan minum susu, kalian kocek, itu kan warnanya tersuspensi. Nah, itu adalah keruh ya, keruh gitu. Nah, itu namanya tersuspensi. Kemudian ada juga yang terlarut seperti gula. Ya, kita masukkan gula dalam air teh ataupun air putih dia akan terlarut. Nah, itu adalah TDS, padatan terlarut. Kemudian kekeruhan tadi ya sudah contohnya agak keruh. Nah, itu adalah parameter dari padatan, merupakan sumber pencemar. Kemudian yang dari organik ini misalnya seperti BOD, COD yaitu masuk dalam pencemaran organik atau organik yang lainnya selain di BOD dan COD ya bentuk organik yang penting. Nah, itu adalah pencemaran. Kemudian yang anorganik ya seperti contohnya adalah sulfida, amonia, nitrat, nitrit, minyak, logam berat, PbCl, CDHG ya. Semua itu berasal dari proses industri yang tidak bereaksi dengan sempurna membentuk produk ya sehingga ada produk samping yang dalam bentuk logam atau anorganik ya. Kemudian ada juga pH. pH juga merupakan parameter pencemar yang utama ya. Masuk ke dalam badan air itu kita tidak boleh pH-nya basah. Tidak boleh pH-nya asam. Jadi harus pH-nya di kawasan netral 6 sampai 8,3. Itu dianggap yang ideal untuk masuk ke dalam badan air ya. Jadi ada batasan, batasan ini ada di dalam baku mutu. Seberapa besar bisa ditoleransi oleh makhluk hidup ya. Dan ini termasuk makhluk hidup yang ada di ekosistem akuatik ya, biota air maupun oleh tumbuhan air ya. Nah, ini adalah target pengolahan limbah. Jadi kita akan menurunkan kandungan pencemar ini sampai ke baku mutu. Nah, kalau kita ya mengingat pada kondisi di badan air ya, sebetulnya di badan air itu ada proses self purification. Jadi proses pemurnian, pengolahan diri sendiri secara alamiah ya. Sebetulnya ada itu peristiwa itu ya. Jadi peristiwa itu terjadi apabila konsentrasi dari limbah itu masih bisa ditoleransi oleh makhluk hidup yang ada di badan air ya. Nah, tapi kalau sudah tinggi tidak bisa ditoleransi, maka mau tidak mau industri tidak boleh membuang ke lingkungan ini, tapi harus mengolah di industrinya ya. Nah, sebagai contoh, apa yang terjadi di badan air ini? Jadi di badan air ini kita lihat dari sebelah kiri, apabila dalam kondisi normal, konsentrasi oksigen itu jenuh sekitar 8 ppm. Nah, pada green zone ini memperlihatkan bahwa BOD-nya itu rendah ya, DO-nya tinggi ya. Nah, DO tinggi itu sangat bagus ya, DO-nya tinggi sampai ke 8 ppm. Itu bagus untuk kehidupan ekosistem akuatik baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sana. Nah, karena adanya limbah yang masuk ke dalam badan air, maka kita lihat di sini ada pola penurunan ya oksigen. Kalau kalian lihat di gambar di sini dari 8 ppm ini akan turun ya, masuk ke zona dekomposisi, turun ke bawah sampai sekitar 2 ppm. Ya, apa artinya ini? Ya, artinya terjadi degradasi pada dekomposisi zone. Ya. Dan ini bahkan akan mendekati kondisi septic zone, yaitu sekitar 2 ppm. Nah, yang Ibu tanyakan kepada kalian, kira-kira mengapa oksigen yang ada ini terjadi penurunan? Siapa yang bisa membantu menjawab? Mengapa oksigen ini bisa mengalami penurunan di dekomposisi zone? Ya, siapa yang bisa membantu menjawab? Bu, berpengaruh terhadap
tekanan airnya enggak. Jadi semakin dalam tuh tekanannya lebih besar dan kadar oksigennya pun semakin sedikit gitu, Bu. Ada hubungan tekanan dengan oksigen? Kalau oksigen hubungannya dengan temperatur ya, dengan suhu. Mungkin kalau di alam bebas itu nggak ada pengaruhnya dengan tekanan, ya. Intan? Iya, Bu. Ya, oke, boleh. Yang lain. Mengapa terjadi penurunan oksigen pada saat zona degradasi? Ya, silakan yang lain. Daniel? Mau bantu menjawab, Bu, karena ada unsur lain mungkin dari ya oksigen berkurang tuh, jadi ada unsur lain yang disebabkan oleh tingginya limbah gitu, Bu, tingginya kadar sampah itu. Ya, jadi mungkin akan lebih tepatnya itu terjadi degradasi karena zat organik yang ada di dalam limbah itu diuraikan oleh mikroorganisme memerlukan oksigen. Ya, jadi oksigen ini dipakai untuk mendegradasi zat organik yang ada dalam limbah dalam bentuk BOD atau COD, didegradasi membutuhkan oksigen, maka oksigen turun. Artinya apa? Di sini terjadi proses degradasi. Nah, sampai ke zona dekomposisi. Nah, pada saat zona septik ini bisa saja mencapai 2. Nah, bahayanya kalau kandungan daripada BOD COD-nya cukup tinggi, maka oksigen akan terus dipakai. Nah, akibatnya kemungkinan nanti septic zone akan berlangsung terus sepanjang sungai itu. Ya, artinya sungai itu dalam kondisi septik, jelek, tidak bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa ternyata setelah septic zone dia naik kembali. Nah, artinya apa? Artinya di sini pada saat zona recovery dan kembali ke zona yang bersih, itu artinya oksigen sudah ada kembali. Kenapa? Karena zat organik atau limbahnya sudah habis diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, ini adalah kondisi degradasi secara aerobik, ya, secara aerobik. Nah, kalau yang anaerobik mungkin saja terjadi, ini kita lihat ya, ada kemungkinan pada saat dia turun, ya ini mau turun ya di clean zone-nya 8 sama, kita lihat di komposisi dia landai, ya landai terus akhirnya dia turun di zona clean zone. Harusnya dia sudah naik di sini ya, tapi dia turun. Bahkan terus sampai sepanjang aliran akan mendekati nol. Nah, kondisinya anaerobik. Pada saat kondisi anaerobik, degradasi itu menghasilkan CH4, CO2, H2O, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan di ekosistem akuatik. Tapi kalau zona aerobik itu ada dihasilkan air, CO2 ya, yang tidak terlalu berbahaya yang ada di dalam perairan sehingga zat organiknya sudah habis. Nah, kondisinya tidak septik baik, tapi kalau anaerobik agak septik karena lumpurnya hitam, bau ya, ada H2S, ada CH4 dan sebagainya. Jadi itu yang tidak dikehendaki. Nah, kondisi ini terjadi ya pada saat yang kita harapkan adalah kondisi di badan air terjadi peningkatan kembali DO-nya ya ke atas ya. Nah, artinya apa? Artinya badan air ini mampu menerima limbah sebesar COD BOD dengan nilai tertentu tadi. Nah, kalau lebih maka terjadi seperti yang di atas, dia terus tidak akan naik kembali. Nah, kondisi ini sebetulnya dijadikan indikator atau oleh KLHK ya untuk membuat peraturan. Artinya apa? Artinya bahwa limbah yang
boleh masuk ke sini harus dalam batas yang bisa diuraikan oleh mikroba yang ada di badan air. Ya, jadi nggak boleh buang limbah-limbah yang tinggi COD BOD-nya. Kenapa? Karena takutnya kondisi septik yang akan terjadi seperti di atas ini terus tidak akan naik kembali, ya karena terlalu tinggi BOD COD-nya. Makanya BOD COD ini ada batasan tertentu untuk suatu limbah, ya untuk suatu limbah sehingga badan air itu tidak tercemari, ya bisa menjalankan self purification. Nah, sekarang bagaimana supaya industri ini masuk ke sini bisa memenuhi dari standar-standar yang diberlakukan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh industri? Siapa yang bisa menjawab? Membantu Ibu. Kira-kira apa yang dilakukan industri untuk membantu supaya di badan air itu masih bisa terjadi self purification, yaitu pemurnian diri sendiri, yaitu pengolahan secara alami. Ya, nah apa yang dilakukan industri supaya itu bisa menjalankan itu? Ya, silakan. Ada 29 orang ya, 28 orang, 27 orang, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dilakukan industri? Itu IPAL kan Bu. Ya, siapa barusan Dika ya? Membuat IPAL apa ya? Ya, menggunakan membuat instalasi pengolahan air limbah di industrinya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menekan supaya waktu masuk ke badan air sudah sesuai dengan yang diminta oleh KLHK melalui baku mutu, ya. Jadi baku mutu untuk industri itu ada ditetapkan dan jenisnya berbeda untuk industri makanan, industri minuman, tekstil, ya industri petroleum itu berbeda nilai-nilainya dan parameternya yang ada. Nah itu harus kita penuhi. Ya, kalau tidak dipenuhi, kalau misalnya gini, pada saat industri itu menghasilkan limbah, kemudian kita analisis di laboratorium, berapa BOD-nya, berapa COD-nya, berapa TDS-nya, berapa TSS-nya, ternyata masih di bawah baku mutunya, boleh langsung dibuang. Kenapa boleh? Karena badan air itu masih bisa melakukan degradasi ya dengan secara alamiah. Tapi pada saat industri mengeluarkan limbah kemudian dianalisis di laboratorium, ternyata semua berada di atas baku mutu yang ditetapkan, ya mau tidak mau harus mengolah limbahnya. Ya, agar apa? Agar masuk ke badan air sudah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan ya. Jadi peran dari IPAL ini cukup besar ya. Kalau tidak ada IPAL, industri juga akan diberi sanksi. Tidak boleh membuang langsung ke lingkungan. Ya, jadi IPAL ini adalah salah satu alat dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran yang harus dibuat oleh industri apabila nilainya itu melebihi dari baku mutu yang ditetapkan. Paham semua? Bu, insyaallah. Paham semua? Iya Bu, insyaallah paham. Ya. Nah, kemudian sekarang kita mau melihat ya, apa sih baku mutu air limbah? Jadi kalau definisinya panjang ya, ini baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah ini panjang, tapi intinya adalah baku mutu itu adalah suatu nilai standar yang diberikan oleh pemerintah
untuk menangani agar limbah tidak langsung dibuang ke lingkungan, tapi harus memenuhi baku mutu. Jadi ada nilai-nilai standar yang diberlakukan untuk industri sesuai jenisnya. Ya, nah aturan ini sekarang sudah banyak berubah. Aturannya tidak hanya dari Menteri KLHK, tapi juga tergantung di mana industri itu berada. Kalau industri itu di Jawa Barat, bisa menggunakan peraturan Gubernur Jawa Barat. Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah. Mengapa dibedakan antara Jawa Barat, Jawa Tengah tiap provinsi? Karena tergantung dari sungai yang ada di daerah yang ada di Jawa Barat. Katakan di Jawa Barat ini sungainya sudah tercemar. Ya, tentu nilai parameternya berbeda dengan sungai yang ada di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah tidak tinggi parameternya. Nah, itu. Nah, ya seperti itu. Jadi intinya adalah suatu standar yang diberlakukan pada saat limbah itu akan dibuang sehingga mempunyai nilai yang disesuaikan dengan kemampuan dari sungai itu. Nah, ini kan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur akan berbeda. Ya, akan berbeda sehingga harus menyesuaikan. Kalau ada di Jawa Barat, ya pakai standar Jawa Barat. Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah misalnya tidak banyak industri, sungainya masih bagus. Ya tentu nilainya akan lebih rendah daripada di Jawa Barat, seperti itu. Ya. Nah, di dalam istilah baku mutu ini sebetulnya kita mempertimbangkan ada yang namanya beban pencemaran, ada juga daya tampung lingkungan. Beban pencemaran ini adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah. Jadi berapa dikalikan dengan debitnya. Nah, itu adalah beban pencemaran. Jadi beban pencemaran ini untuk menghitung berapa kemampuan badan air dalam menerima limbah dan nanti dikaitkan dengan baku mutu ataupun standar yang akan ditetapkan. Ya, nilainya harus berapa. Kemudian daya tampung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan hidup atau badan air tadi untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk ke dalam badan air itu. Ya, jadi bagaimana kemampuan menyerap. Nah, kedua beban dan daya tampung ini menjadi suatu bahan untuk menjadikan nilai baku mutu itu harus seberapa. Ya, nah, jadi ada baku mutu, ada beban pencemaran, ada daya tampung, ya, ada lagi satu lagi daya dukung lingkungan. Seberapa mampu lingkungan dalam mendukung mengolah limbah yang masuk ke dalam badan air itu. Nah, itu. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Nah, ini contoh pabrik gula ya. Ini adalah contoh pabrik gula ya. Contoh pabrik gula ini kita lihat di sini ini akan berbeda parameter yang ada ya. Kalau di dalam pabrik gula karena sifatnya adalah banyak bahan organik maka kandungan BOD, COD harus ditinjau ya. Kemudian ada TSS, minyak dan lemak, sulfida, pH ya. Nah, ini di sini dikatakan bahwa kadar maksimumnya hanya 60 BOD, COD 100, TSS 50, minyak dan lemak 5, sulfida setengah. Nah, kalau semua ini dilewati nilainya apabila diperiksa di lab, maka harus membuat IPA. Ya, karena harus paling maksimum adalah nilai ini. Ya, jadi harus di bawah ini yang lebih bagus lagi. Supaya apa? Supaya badan air tidak terjadi kondisi septik sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya seperti air bersih, irigasi, dan belum nanti PLTA, pembangkit listrik tenaga air juga memerlukan air dalam kondisi yang baik ya. Nah, ini baku mutu. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa sumber limbah cair itu dari mana aja ya.
Sumber limbah cair itu dari mana? Yang ada di industri tentunya. Di sini dikatakan bahwa sumber limbah cair yang ada di industri, salah satunya adalah dari proses produksi. Ya, nanti akan kita lihat apa maksud dari proses produksi ini. Kemudian yang kedua adalah dari blow down boiler. Ya, yang ketiga adalah dari regenerasi softener. Yang keempat dari sisa pencucian, yang kelima dari blow down cooling tower, dan yang keenam adalah dari sanitasi kegiatan domestik di lingkungan industri. Ya, kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini ya, mengapa boiler ini menghasilkan limbah? Ya. Nah, boiler menghasilkan limbah karena air umpan boiler itu pada umumnya masih mengandung kotoran atau impurities yang berupa garam-garam, suspensi, lumpur, padatan-padatan, ya terutama misalnya dari air tanah atau air sungai, itu belum sempurna pengolahannya sehingga masih mengandung ini. Dan apa yang akan terjadi pada saat air umpan ini dimasukkan ke boiler, akan terjadi pengerakan di dinding dari boiler itu. Jadi dinding boiler itu akan terjadi kerak dan belum lagi nanti merusak pipa, ya stream trap maupun operasi alat lainnya karena adanya impurities tadi yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu pada saat kita menggunakan air umpan seperti demikian, maka kita harus melakukan pembersihan, ya pencucian dengan kita sebut dengan blow down boiler. Kita bilas supaya kotoran yang ada di dinding ini keluar. Kalau kalian nanti sudah PKL, di industri akan melihat berapa minggu sekali industri itu melakukan blow down boiler. Nah, pada saat di blow down boiler keluarlah limbah. Nah, ini sumber dari limbah yang ada di industri, ya, sumber limbah cair yang ada di industri. Salah satunya adalah dari kegiatan di boiler, yaitu melalui proses blow down boiler. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari cooling tower. Ya, mengapa demikian? Karena cooling tower pendingin ini jika tidak dirawat, biasanya akan terjadi pertumbuhan organik. Ya, kenapa? Karena adanya sinar matahari yang masuk ke cooling tower yang transparan menyebabkan timbulnya mikroorganisme ataupun juga alge-alge. Nah, atau mungkin juga adanya scaling ya dan korosi yang dapat mengurangi produktivitas dari pabrik karena air umpannya ya. Nah, ini menyebabkan waktu henti pabrik menjadi sebentar dan proses ini biasanya ada untuk mempertahankan proses ini biasanya digunakan bahan kimia ya seperti untuk menetralkan keasaman, mengurangi pertumbuhan mikroba dan biofilm ya menghambat kerak, mencegah kontaminan, membentuk endapan kerak. Nah, jadi tambahkan ortofosfat misalnya. Nah, otomatis jadi akan terjadi bahan-bahan kimia yang tersuspensi atau kan terendapkan dalam cooling tower. Nah, oleh karena itu harus dilakukan pencucian. Ya, kita sebut dengan blow down cooling tower. Ya, kita keluarkan sehingga ini juga menjadi sumber air limbah ya. Jadi kita sudah mendapatkan dua sumber air limbah dari proses di industri. Kemudian yang ketiga adalah regenerasi. Ya. Mengapa terjadi regenerasi? Terutama pada reaktor ion exchange, penukar kation ataupun anion. Ya. Reaktor ini digunakan dalam rangka untuk menurunkan kandungan kesadahan atau beberapa logam yang ada di dalam air umpan, seperti air tanah, ya, biasanya masih mengandung kesadahan CaMg, Na dalam bentuk sulfat ataupun dalam bentuk klorida. Nah, ini masuk ke dalam boiler itu akan berbahaya, ya, akan timbul kerak juga. Nah, makanya sebelum masuk itu ada yang namanya kation atau anion exchanger,
ya, atau disebut dengan penukar kation atau anion. Kebetulan semester ini kalian tidak melakukan praktikum itu. Sebetulnya setiap saat ada, karena kebetulan alatnya sedang dalam kondisi diperbaiki untuk disempurnakan, ya, supaya nanti bagus, ya, karena saat ini kurang bagus. Jadi Ibu break tidak menggunakan ios etching tapi diganti dengan K3, ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pada proses kation? Pada proses kation ini akan terjadi pengambilan, ya, kation oleh resin yang ada di dalam reaktor ini menjadi RCA, RMG, RNA, dan terjadi sisa yang HCl, H2SO4, dan HNO3. Nah, pada saat kondisi ini terjadi terus-menerus, lama-kelamaan kan akan terjadi kejenuhan, ya, kejenuhan di mana resin ini sudah penuh dengan kation-kation yang ada dalam air umpan tadi, ya, dari air umpan tadi, sehingga kita harus melakukan proses regenerasi, yaitu bagaimana? Dengan menambahkan asam misalnya HCl, ya, ini akan dikembalikan pada kondisi semula, ya, jadi resinnya jadi tinggal HR dan kemudian kation yang menempel pada resin akan berikatan dengan klorida dan sulfat, ya. Nah, ini ataupun dengan Cl membentuk garam. Nah, ini yang akan menjadi limbah pada saat proses regenerasi, ya, dialirkan asam terus keluar, ya, garamnya, dan garam ini masuk ke IPA. Jadi ada 3 tadi, blowdown boiler, blowdown cooling tower, dan dari regenerasi, ya. Kemudian yang keempat adalah tadi apa lagi? Yang keempat adalah, nah, ini dari sanitasi, ya. Ini biasanya adalah misalnya di pabrik itu kan ada kantor, ada office, kemudian ada asrama misalnya. Nah, di situ kan ada kegiatan toilet, ya, kegiatan toilet, kegiatan cuci mencuci, ya, makanan, cuci piring. Nah, itu akan menghasilkan air domestik. Nah, itu disebut dengan sanitasi. Itu juga sumber limbah. Kemudian dari sisa pencucian. Jadi pada saat industri itu akan memproduksi barang A, katakan tekstil, ya, memproduksi kain jeans berwarna biru, itu hasil limbahnya kan warnanya biru. Kemudian setelah itu akan menggunakan kain berwarna merah. Nah, tentunya untuk supaya tidak kain biru ini bereaksi dengan kain merah, maka di blow down, ya, dibersihkan, dicuci. Nah, baru digunakan untuk produk yang nantinya warna merah. Apa yang terjadi adalah keluar, ya, si limbah yang warna biru tadi. Nah, ini adalah sumber limbah. Jadi dari pencucian, dari blowdown, dari softener, dari cooling tower, dan dari domestik. Dari proses produksi ini wajar, dia akan keluar. Kenapa? Karena tidak semua bahan baku dan bahan pendukung bereaksi dengan sempurna pada suatu tekanan, misalnya temperatur, ya, yang ditetapkan. Sehingga ada sisa produk yang disebut dengan limbah. Jadi selain produk dihasilkan limbah karena reaksinya tidak sempurna. Nah, itu kita sebut dengan proses produksi. Nah, di sini, ya, kita lihat keluaran dari industri ini, ya, bisa dari proses produksi, dari blowdown boiler, softener, sisa pencucian, cooling tower, dan domestik disatukan. Akhirnya masuk ke instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu adalah sumber limbah cair industri, ya. Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang sebetulnya sumbernya itu betul dari beberapa proses, tapi hasilnya apakah semua itu bentuknya cair? Ternyata tidak, ya. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung kepada proses yang terjadi di pabrik gula. Seperti kita lihat di sini, ya, pada saat proses di pabrik gula ada proses milling, ada clarification, ada evaporation, ada vacuum punch, ada crystallization, ada centrifugation untuk menghasilkan gula, ya, berkualitas yang tinggi. Maka pada saat proses ini akan terjadi keluaran. Seperti misalnya akan ada bagas, ya, boiler hose. Di sini juga keluar dari boiler hose ini akan keluar fly ash, ya.
Kemudian di sini ada clarification di sini pada saat mining ada filtrat, masuk ke filter, nanti ada filter mood, hasil yang harus dibuang. Kemudian dari evaporasi ada pure kondensasi, kemudian dari vakum pan keluar blotong, ya, kemudian keluar molase, ya, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa suatu proses itu kalau tidak sempurna pasti akan keluar limbah-limbah, ya. Jadi dan tidak mungkin juga suatu industri itu bekerja secara maksimum, artinya 100% produk, pasti ada limbahnya, ya. Pasti ada yang tidak bereaksi walaupun hanya sedikit, ya, pasti ada tidak, kecuali kalau dia kegiatannya hanya mencampur saja seperti industri cat, mencampur saja pelarutnya, softenernya dengan bahannya dicampur, ya tidak akan ada limbah, ya. Tapi kalau yang proses, ya, biasanya ada limbah yang keluar. Nah, ini adalah contoh skema pabrik gula. Nah, kemudian yang perlu kita catat di sini adalah tentang karakteristik. Jadi sebelum kita mengolah limbah, kita harus tahu bagaimana karakteristik limbah yang ada, ya. Karena karakteristik limbah ini sangat penting, ya, untuk mengetahui teknologi apa yang harus dipakai untuk karakteristik tersebut, ya. Nah, karakteristik ini dibagi menjadi 3. Karakteristik fisika, karakteristik kimia, karakteristik biologi. Apa yang masuk ke dalam karakteristik fisika? Yang masuk ke dalam karakteristik fisika seperti suhu, bau, kekeruhan, zat padat, minyak, dan lemak. Itu masuk kepada karakteristik fisik. Kalau kimia seperti pH, BOD, COD, DO, amoniak, logam berat, dan sulfida. Ya, biologi ya adanya bakteri patogen. Nah, kita tinggal lihat nanti kalau secara fisika ternyata ada kekeruhan atau ada zat padat, berapa besarnya? Di atas baku mutu kah? Nah, kalau di atas baku mutu ya kita harus olah. Olahnya dengan apa? Ya sesuai teknologinya. Untuk mengolah kekeruhan dengan apa? Misalnya dengan koagulasi, flokulasi. Zat padat juga dengan koagulasi, flokulasi. Minyak ini kita olah dengan flotasi, ya, dan sebagainya. BOD, COD kita olah dengan biologis misalnya. Patogen juga kita bisa dengan disinfektan, ya. Nah, jadi karakteristik ini begitu penting kita ketahui. Bagaimana kita mengetahui karakteristik suatu limbah? Ya kita analisis di laboratorium, diperiksa berapa suhunya, bagaimana baunya, bagaimana kekeruhannya, bagaimana zat padatnya, bagaimana minyak dan lemaknya, ya, dan seterusnya. Baik, sampai di sini paham atau Anda ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke parameter tadi, ya. Salah satu parameter yang harus dihilangkan dalam limbah itu adalah total solid atau TS. Nah, total solid ini sebetulnya terdiri dari total dissolved solid, yaitu padatan yang terlarut, atau total suspended solid, padatan yang tersuspensi, atau settleable solid, solid yang bisa mengendap dengan sendirinya tanpa penambahan apapun. Nah, kategori total solid itu ada 3. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana cara mengukur total dissolved solid ini. Total dissolved solid ini kita ukur setelah kita menyaring limbah, ya, kemudian yang filtratnya kita ukur dengan satuan miligram per liter kalau kita menggunakan metode gravimetri. Atau kita langsung mengukur dengan kondukto, kita dapat hasilnya DHL dengan satuan mikrosiemens per sentimeter. Atau juga kita tadi sudah, ya, miligram per liter adalah gravimetri. Kemudian kalau total suspended solid atau TSS, ini bisa kita ukur dengan gravimetri, nanti kalian juga akan melakukan di lab dengan satuan miligram per liter, kemudian nanti kekeruhan dengan satuan NTU. Settleable solid itu adalah miligram per liter dengan gravimetri,
dan persen volume. Jadi di sini seperti kita lihat dimasukkan, kemudian nanti berapa volume yang terendapkan. Nah, dibanding dengan volume semula, ini adalah soluble solid. Ya. Baik, kelihatannya waktunya sudah habis ya. Bagaimana? Iva, sudah habis waktunya? Iya Bu, sudah habis. Ya, baik. Kalau gitu kita mungkin lanjut lagi.